Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Heritan. Teman-teman, hari ini saya kembali lagi di Summarecon Bogor ya, tepatnya di Clubhouse Alderwood Residence nih, yang sebentar lagi launching ya di tanggal 5 Agustus 2023. Nah teman-teman, hari ini saya mau bahas tentang tanya jawab KPR nih. Dari samping kanan saya ini udah ada Ibu Desi dari OCBC NISP. Halo Bu Desi. Halo Ko Heri. Ya. Mungkin mau disapa teman-teman semua nih. Halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Desi dari OCBC KPR. Hari ini Ko Heri ngajak saya nih buat berbincang seputar KPR ya Ko ya? Betul, karena banyak banget nih pertanyaan Des Iya, tentang gimana nih Ko? KPR nih. Karena kan banyak teman-teman yang ingin pembelian Alderwood-nya melalui KPR ya. Oke. Jadi DP 10% cicil 3 kali. Oke. Nah, mungkin kita langsung mulai aja ya teman-teman. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, boleh ya tulis di komen atau mau langsung hubungin WhatsApp saya juga nggak apa-apa. Oke, nah Bu Desi mungkin pertanyaan pertama saya, kalau untuk karyawan yang bekerja di luar negeri ya, karena saya juga ada terima pertanyaan dari teman-teman yang ingin beli Alderwood tapi lagi kerja nih di Australia contohnya nih. Oke, di nah luar itu, negeri ya? Itu bisa nggak sih KPR? Oke. Jadi kalau untuk yang bekerja di luar negeri nih, KPR boleh nggak? Boleh. Bisa nggak diproses? Bisa banget. Jadi tapi memang kalau yang bekerja di luar negeri nih, karena kan kita nggak bisa survei dan lain-lain, biasanya kita proses untuk KPR-nya yang bekerja di luar negeri adalah yang dari well-known company. Kalau kerjanya di well-known company. Oke. Karena nanti kita cross-check itu pakai email konfirmasi. Oh, jadi gitu. konfirmasi ke HRD-nya. Ke HRD-nya. Oh. Nanti HRD-nya bales, nah itu konfirmasinya kan kita bisa dapat tuh, misalnya udah permanen atau belum, gajinya berapa, transfer kemana. Oke. Nah, kalau itu masa boleh. kerja berapa tahun tuh diperlukan nggak? Perlu kok, masa kerja itu kita 2 tahun. 2 tahun untuk masa kerja. Oke. Jadi kalau misalnya dia kerjanya baru nih, baru 6 bulan, berarti nggak bisa dong. Bisa, jadi asal udah permanen, kita tinggal ngelampirin surat referensi dari tempat pekerjaan sebelumnya. Oh gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan, jadi bisa ya. Iya. Tapi memang ada apa? Ada poin-poin Total khusus masa yang harus kerja diperhatikan ya. Iya, jadi total masa kerjanya tuh memang harus bekerja tuh 2 tahun. Jadi kalau yang sekarang baru nggak apa-apa pakai referensi dari perusahaan sebelumnya. Oke. Terus mungkin pertanyaan lagi kayak suka nanya, berarti kalau yang baru-baru nih, yang baru kayak kerja baru 1 tahun, belum pernah punya pengalaman kerja gitu, nggak bisa KPR dong. Masih dimungkinkan, masih dalam artian nanti pada saat pengajuannya memang kita ada ajukan khusus lah ya. Oke. Yang penting saat ini dia bekerja adalah sudah permanen dan gajinya mencukupi gitu untuk membeli rumah ini. Baik, baik. Oke, kita lanjut nih Bu Desi. Dan ini juga pertanyaan yang klasik nih, banyak juga ini usia maksimal untuk pengajuan KPR untuk karyawan atau wirausaha ini maksimal di berapa Maksimalnya tahun berapa ya? ya? Kalau untuk pengajuan karyawan tuh bisa di 55 tahun kok. Oh, jadi usia maksimalnya nanti 55 Ya, tahun. Kalau 55 sekarang tahun. misalnya 30 tahun, berarti masih bisa 25 tahun Masih ya? bisa 25 tahun. Mentoknya ya? Mentoknya gitu di ya. 25 tahun. Tapi kalau misalnya gini, ada surat keterangan kerjanya tuh bisa dibuat sampai 58 gitu Pensiunnya? ya, atau 60 pensiunnya misalnya Oke. ya, ada misalnya untuk bagian-bagian tertentu. Baik. Kita bisa habisin sampai dengan surat keterangan pensiun yang diterbitin. Oh, jadi lebih panjang ya? Iya, tapi kayak misalnya tadi nih, contohnya 30 jadi 25 itu udah masa tenor paling panjang kredit yang bisa kita setujuin 25 nih, bukan jadi 30 ya. Jadi lebih panjang. Iya, jadi KPR seumur hidup tuh enggak. Jadi tenor kredit paling lama untuk OCBC itu di 25 tahun. 25 tahun. 25 Oke, tahun. kalau wirausaha gimana nih teman-teman yang punya usaha sendiri? Ya. Kalau wirausaha tuh bisa sampai dengan 70 tahun kok. 70 tahun 70 ya? tahun, Wow, iya. banyak Jadi banget sampai ya. dengan habis 70 tahun itu kita bisa biayain kreditnya. Oke, jadi kalau meskipun usia sekarang misalnya 55 juga masih bisa 15 tahun ya, 10 sampai 15 tahun ya? Bisa banget, masih bisa 15 tahun. Keren ya, keren banget. Oke, yang ketiga, nah ini juga biaya-biaya KPR tuh sering juga ditanyakan ya para calon pembeli Alderwood ini ke saya nih Des. Jadi kira-kira berapa sih biaya KPR yang harus disiapkan untuk proses akad KPR? Oke, sebenarnya biaya KPR itu kurang lebih dipersiapkan sekitar 2%-an kok dari plafon kredit. Oke. Cuman balik lagi kan ada nasabah yang ambilnya tenornya pendek dengan Iya. yang tenornya panjang ya. Nah kalau tenor panjang pasti lebih gede lah biaya KPR, atau mungkin plafon KPR-nya tinggi ya pasti jauh lebih gede. Jadi nggak menutup kemungkinan bisa lebih dari 2% juga. Oke. Tapi sebenarnya kalau primary begini, ini pasti biaya KPR jauh lebih rendah lah Lebih dibanding rendah. secondary. Karena kan kita nggak harus bayar pajak dan lain-lain kan, hanya bayar biaya KPR tuh biasanya sekitar 2%-an lah. Oke, 2%-an ya. Perkiraannya. Baik, baik. Kalau item-itemnya apa aja ya?
item-itemnya. Kalau biaya KPR pasti ada provisi, administrasi, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran. Oke. Gitu. Jadi itu ya item-item yang teman-teman nanti akan bayar dan nanti akan dihitungkan ya semuanya. Pokoknya teman-teman siapkan mungkin sekitar kurang lebih 2% ya. Ya, sekitar 2%-an lah. 2% ya, baik. Nah, kalau misalnya nih teman-teman mau beli Alderwood Residence Summarecon Bogor, mau ngambil KPR ke NISP, pasti ada pertanyaan nih Des. Karena kan kalau DP 10% ini kan memang bisa dibayar 3 kali ya, kurang lebih 2,5 bulan lah. Nah, untuk prosesnya sendiri setelah nanti teman-teman dapat unit di launching tanggal 5 Agustus, ya, itu berapa lama tuh Des prosesnya? Proses KPR-nya Proses nih. KPR-nya. Oke. Proses KPR-nya kalau CBC cukup cepat nih kok. Kali ini kan primary juga nih, kita proses 3 hari kerja. 3 hari? Iya Wah, dong. ini KPR-nya selesai dalam 3 hari loh teman-teman. 3 Luar hari. biasa kan ya? Bahkan Iya pernah kan? kan ya kok lebih cepat dari 3 hari? Iya benar, saya sendiri udah ngalamin ya di Summarecon Crown Gading ya teman-teman. Jadi sharing aja, kebetulan klien saya ini harus balik ke Australia nih. Jadi udah booking fee dan kemudian harus proses KPR. Nah kebetulan di bank lain tuh prosesnya lama nih. Nah dibantu sama Bu Desi, 3 hari langsung beres teman-teman, udah bisa akad. Nah ini, makanya saya undang nih spesial Bu Desi hari ini untuk menjelaskan mengenai program NISP, terutama yang berkenan untuk teman-teman yang ingin ambil di Alderwood Residence Summarecon Bogor. Oke Des, kita ada pertanyaan lagi mengenai tenor KPR. Ada yang spesial nggak dari NISP ini? Tenor KPR yang tadi aku bilang, Berapa paling lama gitu? Paling lama tenor KPR itu bisa sampai dengan 25 tahun. 25 tahun selama ya. usianya mengcover ya kok. Mengcover. Misalnya, jadi kalau tadi pengusaha habisnya ya di 70 gitu. maksimalnya. Walaupun bisa sampai 25 tapi habisnya di 75 udah nggak mungkin, pokoknya pengusaha 70 gitu Oke. ya. Nah, kemudian kalau karyawan juga mau karyawan atau pengusaha tuh semuanya bisa di 25 tahun. Oke, jadi kalau misalnya usianya sekarang 25 nih usia teman-teman ambil Alderwood itu bisa cicilannya itu ringan gitu loh, panjang kan ya. Jadi bisa sampai maksimal 25 tahun. Jadi nggak terpaku di 10 atau 15 tahun yang akibatnya cicilannya teman-teman tuh jadi bengkak, jadi besar gitu. Nah ini kesempatan baik banget ya dan teman-teman bisa manfaatkan tuh cicilannya tenornya panjang jadi ringan kita untuk pembayaran di bulanannya. Oke, nah Des juga ada case nih, pertanyaan juga kebetulan minggu lalu nih saya dapat langsung ya. Ini kalau orang tua beliin rumah untuk anak bisa nggak? Dan kalau anak beliin rumah untuk orang tua bisa nggak nih kebalikannya? Mengenai analisanya sama nama di PPJB-nya nanti gitu loh hubungannya. Kalau orang tua beliin rumah untuk anak, bisa nggak? Bisa. Cuman anaknya itu dalam artian sudah cakap hukum ya kok. Dalam artian misalnya umurnya sudah 21 tahun gitu. Kalau misalnya belinya umur 13 ya nggak bisa. Karena nanti kan pada saat akadnya itu kan mesti udah cakap hukum ya. Harus punya NPWP juga ya? Iya, jadi kalau yang beliin, maksudnya PPJB pasti nama anak karena beliin buat anak ya. Terus anaknya misalnya masih sekolah, jadi kan berarti yang pengajuan KPR orang tuanya, nggak apa-apa, orang tua boleh beliin anak, demikian juga anak boleh beliin orang tua. Oh bisa boleh, ya? gitu. Jadi kalau tadi orang tua beliin anak, PPJB pasti nama anak ya. Tapi kalau anak beliin orang tua, PPJB pasti nama orang tua. Tapi debiturnya siapa? Debiturnya tergantung yang mau ngajuin. Kalau anaknya mau beliin orang tua, yang ngajuin ya anaknya. Kalau orang tua mau beliin anak, yang ngajuin adalah orang tuanya. Mungkin nggak di-combine, misalnya karena anaknya penghasilannya nggak cukup, di personal garanti sama orang tua, boleh. Oh bisa juga. Boleh banget. Misalnya mau beliin buat anaknya mau beli sendiri nih, cuman dari sisi penghasilan dia belum cukup nih. Dia personal garanti sama orang tuanya ada usaha, boleh. Jadi kita analisanya orang tua plus anak gitu. Oke, jadi bisa ya teman-teman ya. Jadi bisa. Anak mau beliin orang tua ataupun orang tua mau beliin anak itu bisa ya. Iya. Oke, nah Des balik lagi ke flashback ke 3 tahun lalu saat COVID masuk ya, kan banyak tuh yang teman-teman yang ambil relaksasi ya saat itu ya untuk bisnisnya mungkin ya. Nah ini kan isu-isunya kan kalau mau KPR kan jadi agak sulit ya. Nah ini sebenarnya seperti apa sih kalau di NISP? Oke, jadi relaksasi KPR tuh memang diberikan ya pada saat COVID ya, semua bank itu memang menyediakan relaksasi. Nah, sebenarnya kalau nasabah ambil relaksasi biasanya KPR atau KPM tuh kok, itu tuh kalau kreditnya nggak lunas itu tagging relaksasinya tuh nggak akan hilang. Pasti pada saat di BI checking, kebaca di bank-bank berikutnya itu pasti adalah COVID-19. Jadi pasti ini nasabah ngambil relaksasi nih. Nah, terus gimana dong? Berarti nggak bisa ngajuin kredit lagi. Jadi memang pada saat program relaksasi itu diberikan, untuk bank berikutnya mau proses kredit tuh memang nggak bisa.
Cuman dimungkinkan dengan cara dalam artian bahwa satu, ada email konfirmasi dari bank yang bersangkutan bahwa ini relaksasinya sudah selesai. Gitu kan, biasa dulu kan cuma kayak 6 bulan, 12 bulan gitu kan. Atau ngelampirin perjanjian kredit relaksasinya dari bank yang bersangkutan gitu. Kalau misalnya dinyatakan juga sudah selesai, itu kita boleh proses KPR lagi karena dianggap udah selesai. Karena sebelum kreditnya lunas itu tagging relaksasi nggak akan hilang. Jadi bisa ya teman-teman yang udah pernah ambil proses relaksasi di masa COVID 2-3 tahun lalu ya. Jadi tetap bisa ambil Alderwood Residence dengan KPR di NESP. Bu Desi, mungkin pertanyaan terakhir nih. Apa nih kok? Keunggulan produk KPR OCBC NESP dibanding yang lain apa nih? Keunggulan produk KPR OCBC NESP. Jadi ada OCBC NESP ada 2 produk nih kok. Satu, KPR Kendali. KPR Kendali ini biasanya dipakai sama investor, pengusaha, karyawan juga bisa. Jadi memang yang punya dana lebih nih. Jadi kalau KPR Kendali gini, KPR dia bundling sama tabungan KPR. Tabungan KPR-nya namanya tabungan KPR Kendali. Jadi kalau nasabah nabung di tabungan KPR itu 80% dari dana yang ditaruh di tabungan KPR itu dikasih bunga sama bunga KPR-nya. Sama nih ya? Sama. Jadi bunga tabungannya tuh tinggi banget setara bunga KPR-nya. Padahal bunga tabungan kita tahu kan rendah 1% ya, masih potong pajak lagi ya. Oke. Jadi ini disamakan dengan bunga sama bunga KPR-nya. Nah, misalnya masuk masa floating nih, bunganya gimana nih masuk masa floating? Nah, tabungannya juga dikasih bunga sama sebesar bunga floating itu. Jadi gitu. Jadi kalau yang punya dana nganggur dicemplungin aja di situ karena kan dia net off tuh. Net off. Jadi dia untuk menekan bunga pinjaman, efeknya apa? Misalnya nasabah ambil tenor 15 tahun nih, dia isi tabungan lumayan nih kok. Nah, dia kan dapat bunga dari isi tabungan itu. Jadi dia ngurangin tenor dia. Usia 15 tahun, mungkin jangan tenor 13 tahun atau 10 tahun udah lunas sendiri gitu. Bahkan dimungkinkan sampai dengan bunga 0%. Wah, ini nih teman-teman ya. Jadi kesempatan emas banget nih teman-teman. Iya nih buat para investor-investor nih yang mau ngambil Alderwood Sumarekon Bogor nih. Jadi kan kalau ada misalnya ditaruhnya di deposito nih. Deposito kan bunganya kecil ya. Nah, bisa dipindahin tuh. Tapi beli rumahnya pakai KPR gitu. Jadi KPR Kendali sangat-sangat membantu ya. Iya, jadi itu kan produk yang satu ya kok. Yang kedua itu ada yang namanya KPR Easy Start. KPR Easy Start itu adalah KPR yang untuk generasi milenial karena ini khusus untuk karyawan, pengusaha nggak bisa. Jadi untuk yang misalnya baru kerja nih pertama kali, gajinya belum terlalu gede banget nih. Jadi KPR Easy Start ini khusus untuk karyawan, tenornya juga maksimal bisa sampai dengan 25 tahun. Dia tuh kalau berbanding dengan bank lain ya, walaupun misalnya bunganya sama, angsuran tuh bisa murah 2-3 juta ke bawah. Gitu. Jadi untuk yang misalnya gajinya, ibarat kata kita ngomong gini nih, kalau di bank lain mungkin dia dengan gaji dia itu cuman dapat plafon 500 juta. Tapi di kita dia bisa beli rumah seharga 1 M. Lumayan banget. Kenapa? Karena kan angsurannya lebih hemat 2-3 juta ya. Jadi memang di awal itu porsi bayar ke bunganya memang lebih gede, tapi kita nge-grab rumah dulu karena harga rumah kan naik lebih cepat ya kok gitu. Dan itu lumayan diminati untuk yang baru kerja, nah segala mau beli rumah kan mau beli Sumarekon nih gitu. Nah bisa tuh pakai KPR Easy Start. Baik, lumayan banget ya, itu sangat-sangat membantu. Bu Desi, mengapa Alderwood Residence bisa ikut instant approval nih dari OCBC NESP? Jadi nih teman-teman kalau proyeknya Sumarekon gitu, karena ini kan lihat nama besar dari developer ya kok. Semua proyeknya Sumarekon di OCBC bisa pakai program instant approval. Jadi nggak pakai ribet ya? Iya. Nggak perlu nunggu lama juga. Nggak perlu nunggu lama, terus tenor bisa paling panjang yang tadi 25 tahun. Dan analisa dipermudah dong? Analisa dipermudah, maksudnya datanya cukup simpel, kemudian DP tadi bisa 10%. Gitu. Wah sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi kapan lagi teman-teman, ini kesempatan teman-teman bisa dibeli klaster Alderwood Residence, klaster terbaru dengan lokasi yang keren banget ya, dengan view 360 derajat. Ini bisa lihat city, kemudian view pegunungan, dan di seberang kanan ada danau ya teman-teman. Dengan KPR di OCBC NESP yang tentunya bisa teman-teman ikut itu pakai cara instant approval. Dan jangan lupa ya teman-teman, pendaftarannya ini sebelum 2 Agustus 2023. Teman-teman yang butuh PDF atau katalognya dan juga prestis dari Alderwood Residence bisa langsung hubungin Harry. Dan launching nanti di tanggal 5 Agustus 2023. Jadi sebentar lagi nih teman-teman. Bu Desi terima kasih banyak ya sudah bantu untuk menjelaskan kepada teman-teman mengenai
KPR di OCBC NSP. Terima kasih banyak. Sama-sama Ko Eri. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya kali ini. Jika dirasa bermanfaat, teman-teman bisa bantu like, share, and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan lain.